Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal demonikan lagi ya. Kalau kemarin kita udah bahas soal industrinya dan juga soal Sam Smith di beberapa bulan ke belakang. Nah sekarang gue mau ngebahas soal salah satu orang yang dari dulu udah dituduh-tuduh sama orang sebagai demonic follower juga gitu ya. Yang dimana-mana kemarin itu gue sempat lihat bahwa dia ini katanya dulunya punya partner nyanyi, tapi partnernya ini lewat duluan, meninggal duluan karena masalah pribadinya. Udah gitu kalau ngomongin konspirasinya apa, katanya si Lady Gaga yang bakal kita bahas ini itu sebenarnya bisa jadi Lady Gaga yang sekarang karena dia tuh mengikuti sebuah konsep persona yang udah dilakukan sama si mantan partnernya ini. Jadi dia cuman mengimitasi apa yang ditinggalkan sama si mantan partnernya. Udah gitu selain daripada masalah itu pun Lady Gaga juga beberapa bulan ke belakang itu sempat dihujat sama beberapa pihak netizen yang merasa bahwa performance live-nya ini orang terlalu terkesan demonik dan keiblis-iblisan banget sama kayak Sam Smith yang udah pernah gue bahas kemarin-kemarin. Selalu seru ngebahas topik-topik kayak gini karena keanehan orang-orang ini ya bagi gue sih cukup jadi sebuah hiburan yang menarik ya. Apakah ini marketing gimmick atau memang beneran gitu? So mari kita mulai videonya. Let's begin the video guys. I lost myself. Selamat datang anak-anak tiri saya di video introduction membership gua yang udah lama nggak keurus kayaknya karena nggak banyak waktu pada saat itu. Tapi sekarang gua udah mulai fokus lagi untuk ngurusin membership ini. Dan konsepnya bakal banyak video-video current issue yang bakal gue coba react dan coba bereaksi ya terkait dengan current issue yang terjadi. Dan lu bisa masuk join membership mulai dari 10.000 bahkan ya kan. Jadi lu pada anak-anak tiri yang ingin melihat reaksi-reaksi saya di luar main quest dari video-video utama di DA yang biasanya berakar kepada social issue, konspirasi dan hal-hal aneh di muka bumi ini. Nah untuk masalah yang lain-lain ya itu bakal gue bahas di video membership fitur untuk kalian ya, video-video untuk kalian semua para anak-anak tiri yang akan menjadi membership. Jadi jangan lupa join membership kalau misalnya kalian mau support, tentunya support gue, dan tentunya kalau mau menikmati konten-konten eksklusif untuk membership. Bahas Pak Bahlil di sana kita. Ya kembali lagi dengan conspiration ya. Tapi sudah jelas di channel ini kan kalau ngomongin konspirasi pun ya sekedar hiburan aja ya. Mesti kita katakan bahwa konspirasi itu hiburan. Gue bukan CIA, gue bukan lulusan Langley juga, dan gue juga bukan peramal ya. Jadi biar apa yang gue keluarkan dari mulut gue ini menjadi sebuah hiburan semata aja. Gak perlu dipercaya jadi sumber paling valid di bumi. Tidak perlu diimani biar kalian terhibur aja dari konten-konten ini. Sekarang kita ngomongin si Lady Gaga atau perempuan yang lahir dengan nama aslinya tuh Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Nama yang panjang, cantik banget, dan si Stephanie alias Lady Gaga ini lahir di 28 Maret 1986 di kota New York, Amerika Serikat. Mungkin jarang ada yang tahu nama asli Lady Gaga ini yang adalah memang Stephanie tadi. Tapi di sini gue bakal ceritain dulu gimana awal karirnya dia sebagai penyanyi yang sukses besar akhirnya dan jadi one of Hollywood's best icon juga sampai saat ini. Oke, di sini gue coba bahas dari awal karirnya dulu. Jadi si Lady Gaga ini mulai eksis tuh di industri sejak tahun sekitar 2000-an. Dari mulai dia itu jadi ekstras di video klipnya AC/DC yang judulnya Stiff Upper Lip. Dan dia juga sempat masuk ke beberapa pertunjukan teater yang ada di New York. Perform di klub-klub yang ada di sana. Pokoknya dia gak jauh-jauh dari yang namanya dunia nyanyi, performing arts, dan juga teater. Sampai saat di bulan Juni 2006 itu dia akhirnya bisa diproduserin sama seorang pria namanya Rob Fusari. Yang dimana si Rob Fusari ini juga adalah orang yang disinyalir menjuluki si Stephanie ini dengan nama Lady Gaga. Yang kabarnya memang diambil dari lagunya Queen ya, yaitu adalah Radio Gaga. Tapi karena autocorrect di SMS akhirnya kata radio itu jadi Lady. Nah Rob Fusarinya itu siapa? Jadi dia ini adalah orang yang udah jelas memproduseri si Lady Gaga seperti yang gue bilang tadi. Udah gitu dia juga adalah orang yang ngebantu dia untuk developing lagu baru. Dan kebetulan di saat itu dia juga pacaran sama si Lady Gaga. Jadi cinlok mereka ini. Walaupun cuman sampai bulan Januari 2007 doang. Jadi mungkin sekitar 6-7 bulanan doang hubungannya. Nah, si Fusari sama si Gaga ini bikin perusahaan yang punya nama Team Love Child yang jadi kendaraan mereka buat ngepromosiin karirnya si Gaga sebagai musisi. Di sana dia itu bikin lagu-lagu yang genrenya electropop dan kemudian lagu-lagunya itu dikirim ke eksekutif label yang namanya Vincent Herbert.
Dan itu diterima dengan baik sama si Vincent karena akhirnya dia ngerekrut si Gaga ke label dia yang punya nama Streamline Records. Dan dari sana si Gaga ini bisa terus lanjut naikin karirnya sebagai penyanyi Hollywood yang cukup sukses. Yang dia itu bisa deal sama salah satu publisher musik terbesar di Amerika, yaitu adalah Sony Music Publishing. Dan di sana itu dia bisa nulis lagu buat Britney Spears, buat New Kids on the Block, buat Fergie dan lain-lain. Nah di masa-masa itu dia bekerja sama si Rob Fusari ini, dia juga cukup dekat dengan salah satu orang yang menjadi cocok logi dan konspirasi di video ini. Yang bukan lain tokoh orang ini adalah memang Lina Morgana. Bukan Lisa Mariana ya. Kalau itu kan Moniban orang ya. Nah tapi intinya si Lisa Morgana ini tuh salah satu talentnya si Rob Fusari juga. Diproduseri Rob Fusari juga. Dan yang paling penting adalah dia juga adalah penyanyi yang personanya cukup bisa dibilang searah dengan Lady Gaga. Cukup gothic dari segi artnya dan dari segi musik pun bisa dibilang dia mirip-mirip juga elektro gitu. Ini maksud gue gothic tuh as in arah fashion ya, bukan goyang itik ya. Anjing, ini jokes saya gokil nih menurut gue. Dan kenapa bisa terjadi konspirasi di sini? Sebenarnya sih ini lebih ke karena timing dan industri Hollywood di saat itu juga kan lagi misteriusnya. Lagi banyak artis baru yang cukup besar juga yang mulai muncul dengan gaya-gaya yang eksentrik. Terutama di Amerika Serikat. Karena di tahun-tahun segitu kan mulai muncul tuh kayak Amy Winehouse udah mulai masuk market Amerika. Terus ada Lady Gaga juga ini mulai muncul ke permukaan. Terus kalau ngomongin yang emo-emo juga Hayley Williams dengan band Paramore juga udah mulai eksis. Dan ya pokoknya lagi era-era yang cukup revolusioner di tahun 2000-an itu untuk musik-musik yang terkesan rebel lah. Terutama untuk para pemusik wanitanya. Yang kayak meninggalkan kesan feminin lah. Nah kebetulan di saat itu si Lina Morgana ini meninggal gitu kan. Di saat si Lady Gaga tuh mulai eksis di tahun 2008. Yang si Lina ini meninggal karena ini ya menyakiti diri sendiri ya. Di bulan Oktober 2008 waktu usianya tuh masih bahkan 19 tahun. Dan dengan berita duka ini banyak spekulasi yang beredar di dunia maya. Kalau si Lady Gaga ini mencuri persona, musik dan juga cara si Lina ini berfashion. Dari mulai gotik-gotiknya dibilang mirip, musik-musiknya dimirip-miripin juga, dan terlebih lagi di tahun 2010-an juga sempat terjadi intrik ketika Yana Morgana yang adalah ibunya mendiang itu menuduh si Gaga kalau dia itu mencuri style anaknya. Dari tulisan yang ada di New York Post, ibunya si Lina ini bilang bahwa dari si Gaga itu memang nyuri gaya fashionnya si Lina. Teknik-teknik performanya si Lina juga dicuri. Dan juga soal masalah stage act si Lina yang cukup dramatis dengan tema gotiknya, dengan baju yang cukup nyeleneh dan bahkan cenderung sangat terbuka, itu semua katanya dicuri oleh Lady Gaga. Padahal kalau ngomongin fakta yang ada di saat itu, di tanggal 4 Oktober 2008, waktu kejadian si Lina lompat gitu ya, si Gaga itu ada di Los Angeles, bukan di New York. Dan kalau ngomongin usianya pun waktu itu si Gaga masih umur 22. Dan masa iya dia ngelakuin hal yang sebegitu kejamnya. Ya kan, dorong orang buat mencuri personanya. Dan ya isu ini juga bisa dibilang gak pernah ditanggepin sama si Gaga ataupun dari tim PR-nya sekalipun. Jadi dari banyaknya isu soal konspirasi dan yang enggak dari hubungan si Gaga dan juga si Lina yang berujung maut itu, semuanya itu tidak pernah ditanggapi. Dan malah si Gaga ini karirnya makin meledak dan dia bisa menghasilkan total $62 juta dalam periode Juni 2009 sampai Juni 2010 dengan lagu-lagu yang diantaranya adalah Poker Face dan Paparazzi. Jadi mungkin aja ada yang mau ngejegal dia di tengah jalan termasuk ibunya si Lina ini. Dan kalau ngomongin si Lady Gaga semenjak isu-isu tersebut, ini orang juga gak lepas dari trauma-trauma industri yang bikin dia tuh jadi semakin aktif dalam menyuarakan apa yang dia percaya lewat musik-musiknya. Karena kalau kita lompat ke tahun 2014, setelah konspirasi-konspirasi itu ya, waktu itu si Gaga ini pernah ngomong di sebuah interview, kalau dia itu sempat dapat pengalaman super buruk dari produsernya waktu dia itu baru umur 19 tahun. Si Gaga ini tuh sampai PTSD karena ya di usia 19 tahun waktu dia mulai mau terjun serius ke industri musik Hollywood, dia ini sempat disikat sama mantan produsernya. Sempat isi juga gitu kan, yang bahkan dia itu sampai harus menjalani terapi fisik dan juga psikologis karena ya ini sebuah serangan yang super gila lah buat mental dan fisik dia apalagi di usia semuda itu. Sampai saat ini dia itu cukup terbuka dengan ceritanya yang satu ini. Tapi dia sama sekali gak pernah ngasih tahu siapa produser yang melakukan hal-hal menjijikan itu ke dia gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat ke timelinenya di usia 19-20 tahun di 2006-2007an itu dia tuh lagi diproduserin sama si Rob Fusari. Dan terlebih lagi dia juga kan waktu itu sempat pacaran juga sama si Rob.
Walaupun sekali lagi dia nggak pernah mention langsung nama pelakunya itu siapa. Jadi ya ini masih sebuah spekulasi aja buat orang yang mengikuti cerita dia sampai saat ini. Dan bukan lain juga jalan yang dia pilih itu adalah memang dengan menjadi artis yang express yourself banget gitu. Dengan segala lirik yang dia pakai, dengan cara dia berpakaian dan juga dalam gerakan dia beraktivisme. Karena dia juga adalah aktivis LGBTQ kan. Kalau kita lihat dari sisi liriknya aja, bisa kita dengerin dari zaman dulu banget bahwa dengan lagu Born This Way, si Gaga ini secara gamblang menyuarakan soal penerimaan diri sampai ke tahap orientasi seksual apapun. Dan jadi salah satu anthemnya komunitas LGBT juga. Udah gitu di lagu Judas, dia juga pakai metafora dalam membandingkan Yesus dan juga Yudas Iskariot. Di mana ada liriknya yang Jesus is my virtue dan Judas is the demon I cling to. Di mana beberapa orang menginterpretasikan lagu tersebut untuk menunjukkan bahwa si Gaga ini lebih condong ke Yudas dibandingkan ke hal-hal yang baik di mata publik lah. Ya walaupun bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah metafora dan tidak secara literal menghina nama Tuhan, tapi di satu sisi juga dia tetap menggunakan nama tokoh-tokoh tersebut secara gamblang. Yang terlebih lagi, dia juga mulai menggunakan simbol-simbol kayak mata satu yang banyak diartikan sebagai lambang Illuminati, piramid-piramid ya. Kayak Elon Musk kemarin ketemu sama Trump pakai gestur piramid gitu kan. Apalagi juga kalau kita ke yang terbaru nih ya, di bulan Maret 2025 kemarin, si Lady Gaga ini sempat ngisi satu acara di Saturday Night Live untuk mempromosiin album terbaru dia yang judulnya tuh Mayhem. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh Aniaya. Di skit yang judulnya Birthday at Friendly's itu, si Lady Gaga dengan beberapa pemeran lain yang jadi pelayan itu tadinya mau ngasih es krim ulang tahun gratis. Tapi di skit yang condong ke arah komedi tersebut, para pelayan ini malah melakukan ritual satanisme. Ya oke lah, mungkin itu jadi sebuah komedi satir atau jadi sekedar lucu-lucuan aja gitu dengan set dan juga wardrobe yang seadanya. Tapi di waktu yang sama, si Lady Gaga dengan beberapa pemeran pelayan lain itu sempat mengucap satu nama iblis yang memang kalau kita cari tahu pun namanya beneran ada. Dan nama iblis yang mereka mention adalah Lamastu. Nama Lamastu itu asalnya dari mitologi Mesopotamia. Ya, di mana nama itu digambarkan dengan makhluk yang sifatnya destruktif. Dan secara penampilan itu direpresentasikan dengan wanita jahat berkepala serigala yang sering menculik anak-anak. Kan serem banget ya. Kenapa harus di-mention gitu kan? Udah mah dari dulu temanya gotik-gotik. Dari dulu liriknya juga banyak metafora yang menjurus ke Antichrist. Duta LGBT juga. Dan ya secara performance juga dia mayoritasnya bertema gelap banget dari tahun ke tahun. Emang cerahnya dia tuh menurut gue cuman bareng sama Bradley Cooper di Star is Born ya. Menurut gue dia adalah Lady Gaga yang sesungguhnya gitu. Nah, apakah lo adalah orang-orang yang percaya bahwa Lady Gaga ini adalah penggerak roda satanisme di Hollywood? Salah satu yang mungkin paling eksentrik di balik banyak banget pergerakan-pergerakan antikris di yang namanya Amerika Serikat. Kecuali Sam Smith, dia karena udah jadi iblis ya. Dia literally langsung bawa tongkat dan pakai tanduk ya. Jadi memang dia udah iblis langsung dia. Tapi intinya kalau kalian percaya silakan tulis di kolom komentar. Kalian adalah orang yang mana? Melihat Lady Gaga cuma bikin ini menjadi marketing gimmick atau memang sesungguhnya memang satanis banget gitu. Dan memang ingin mendeliver pesan-pesan satanis supaya anak-anak muda mendengarkan lagunya itu mendapatkan subliminal message gitu. Biar convert dan menjadi antikris gitu. Dan menjadi tentara iblis di akhir zaman nanti kan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Itulah dia beberapa hal dan konspirasi yang terjadi di balik kehidupan Lady Gaga. Mana yang benar, mana yang enggak, ya gak ada yang tahu. Cuman dia, Tuhan sama iblis yang tahu. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.